Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nadila dengan NIM 2348201105. Di sini saya akan menjelaskan materi metabolit sekunder, yaitu alkaloid, glikosida, dan saponin. Senyawa metabolit sekunder adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh organisme, terutama tumbuhan, yang tidak terlibat langsung dalam proses pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi. Berbeda dengan metabolit primer, seperti karbohidrat, protein, dan lemak yang dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup. Metabolit sekunder lebih berperan dalam perlindungan diri dan interaksi dengan lingkungan. Yang pertama adalah alkaloid. Alkaloid adalah senyawa metabolit sekunder yang umumnya terdapat pada tumbuhan dan mengandung satu atau lebih atom nitrogen dalam struktur kimia. Ciri-ciri alkaloid adalah: yang pertama, mengandung atom nitrogen, yang kedua adalah bersifat basa atau alkalis, yang ketiga adalah memiliki rasa pahit, yang keempat, bersifat aktif secara fisiologis, yang kelima, sukar larut dalam air, yang keenam, ada pada tumbuhan sebagai metabolit sekunder. Jenis-jenis alkaloid adalah: 1. Alkaloid piridin dan piperidin yang mengandung cincin piridin atau piperidin yang bersifat toksik. Contohnya adalah nikotin, konin, dan piperin. Lalu jenis yang kedua adalah alkaloid tropan, memiliki struktur cincin tropan, bersifat antikolinergik. Contohnya adalah atropin, skopolamin, dan hiosiamin. Lalu yang ketiga adalah alkaloid quinolin yang mengandung cincin quinolin atau obat anti malaria. Contohnya adalah quinin dan quinidin. Lalu jenis yang kelima adalah alkaloid indol, mengandung cincin indol, mempengaruhi sistem saraf dan hormon. Contohnya adalah reserpin, sitrikin, dan ergotamin. Lalu jenis yang keenam adalah alkaloid purin, mengandung inti purin, stimulan sistem saraf pusat yang contohnya kafein, theobromin, dan theophylline. Selanjutnya adalah glikosida. Glikosida adalah senyawa organik gabungan bagian gula atau glikon dan non-gula aglikon yang terikat melalui ikatan glikosidik. Berfungsi penting dalam tumbuhan sebagai pertahanan dan cadangan, serta memiliki aktivitas farmakologi beragam, yaitu jantung dan laksatif. Contohnya, senyawa ini penting dalam fitokimia dan farmakonosi. Dibagi berdasarkan aglikon, yaitu steroid, saponin, dan antraquinon. Glikon adalah glukosa dan galaktosa atau ikatan O-glikosida dan C-glikosida. Selanjutnya adalah struktur dasar glikosida. Yang pertama adalah glikon, yaitu bagian gula atau sakarida, misalnya glukosa dan galaktosa. Lalu yang kedua adalah aglikon, yaitu bagian non-gula yang beragam, misalnya steroid, fenol, dan triterpena. Lalu yang ketiga adalah ikatan glikosidik, yaitu ikatan antara glikon dan aglikon. Bisa berupa ikatan O-glikosida melalui oksigen atau C-glikosida melalui karbon. Selanjutnya adalah sifat dan fungsi, serta identifikasi dan hidrolisis. Sifatnya adalah umumnya larut air, tidak berbau kecuali saponin, dan kebanyakan pahit. Lalu fungsi tanaman, yaitu cadangan energi, detoksifikasi, dan perlindungan dari herbivora. Lalu yang ketiga adalah manfaat terapeutik, yaitu mengobati gagal jantung atau glikosida jantung, laksatif, antiinflamasi, dan analgesik. Untuk hidrolisisnya, glikosida dapat dihidrolisis atau dipecah dengan asam atau enzim glikosidase menjadi glikon dan aglikon, melepaskan rasa atau aroma yang tersembunyi. Lalu reaksi ujinya, uji Lieberman dengan asam asetat anhidrida dan asam sulfat bisa mendeteksi glikosida yang berwarna biru ataupun hijau. Selanjutnya adalah saponin. Saponin adalah senyawa glikosida alami yang ditemukan di tumbuhan. Terkenal karena kemampuannya membentuk busa seperti sabun saat dikocok dalam air, berasa pahit, dan dapat menghemolisis sel darah merah. Secara kimia, saponin terdiri dari bagian gula atau glikon dan bagian non-gula yaitu aglikon, biasanya steroid atau triterpenoid. Senyawa ini memiliki aktivitas biologis beragam seperti anti radang, antimikroba, penurunan kolesterol, dan digunakan dalam obat-obatan, kosmetik, serta sebagai racun ikan. Selanjutnya adalah struktur dan klasifikasi. Yang pertama adalah glikosida, terdiri dari bagian gula, glikon, dan aglikon yaitu sapogenin. Dua jenis utama yaitu saponin steroid, berinti steroid
C27 yang menghasilkan sapogenin steroid, contohnya adalah asparagus. Lalu yang kedua adalah saponin triterpenoid, yaitu berintikan triterpenoid atau C30 menghasilkan sapogenin triterpenoid, contohnya adalah asiaticosida atau pegagan. Selanjutnya adalah kegunaan dan aktivitas biologis. Yang pertama, untuk farmasi sebagai obat anti nyeri, antiinflamasi, antimikroba, menurunkan kolesterol, dan mengatur glukosa darah. Lalu yang untuk kosmetik yaitu menjadi bahan aktif dalam produk kecantikan. Untuk pertanian yaitu sebagai racun ikan atau pembunuh ikan. Lalu untuk sistem penghantaran obat untuk meningkatkan kelarutan dan bioavailabilitas obat. Contoh tumbuhan sumber saponin. Yang pertama adalah kembang sepatu atau Hibiscus rosca sinensis. Lalu yang kedua bunga matahari yaitu Helianthus annus. Yang ketiga kacang tanah Arachiaceae. Lalu yang keempat pegagan atau Centella asiatica. Lalu yang kelima adalah mahkota dewa atau Paleria macrocarpa. Jadi, dapat kita simpulkan, senyawa metabolit sekunder adalah senyawa kimia yang dihasilkan organisme yang dapat kita manfaatkan dalam bidang farmasi, kosmetik, pertanian, maupun bidang-bidang lainnya. Sekian penjelasan video dari saya. Terima kasih sudah menonton.